بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaifa halukum ayyuhat talamin? Bagaimana kabar kalian wahai siswa-siswi SD Islam Imam Syafi'i Sangatta? Semoga kalian semua dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa terlebih dahulu agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dalam belajar dan memberikan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfirli dhunubi wa liwalidayya wa lil mu'minin. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ayuhat talamiz, al-yawm pada hari ini kita akan belajar Al-Quran dan hadis. Dan yang akan kita pelajari yaitu tentang hadis anjuran membaca istighfar setiap hari. Jadi ini hadis yang akan kita pelajari, kemudian kita hafalkan dan juga kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Untuk kompetensi dasar di pelajaran kita hari ini, yang pertama yaitu menghafal hadis tentang anjuran membaca istighfar setiap hari. Jadi kalian setelah belajar hari ini harus sudah hafal hadis tentang anjuran membaca istighfar setiap hari. Hadisnya pendek, ya, hadisnya pendek. Untuk memudahkan kalian dalam menghafal, silakan dibuka buku paket kalian halaman 85. Ya, halaman 85. Kemudian yang kedua, kalian bisa menerjemahkan hadis tentang anjuran membaca istighfar setiap hari. Jadi dihafal hadisnya dan juga terjemahannya. Dan yang ketiga, menerapkan isi kandungan hadis tentang anjuran membaca istighfar setiap hari. Yang ketiga, kalian bisa menerapkan isi kandungan hadis yang akan kita pelajari ini. Jadi ini 3 kompetensi dasar yang harus kalian miliki setelah kalian mempelajari pelajaran Al-Quran hadis hari ini. Langsung kita masuk ke hadis, yaitu hadis tentang anjuran membaca istighfar. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ya, jadi nanti kalau menghafal seperti itu ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ya. Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fil yaumi aktsara min sab'ina marratan. Jadi perhatikan cara bacanya, ya, Ustaz potong-potong. Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aktsara min sab'ina marratan. Satu ulangi lagi ya. Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aktsara min sab'ina marratan. Yang artinya, demi Allah, aku sungguh beristighfar pada Allah dan bertaubat padanya
dalam sehari lebih dari 70 kali. Hadis riwayat Imam Bukhari. Ya, jadi nanti cara kalian menghafal dan rekaman setoran hafalannya ya disebutkan perawinya yaitu Abu Hurairah. Ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallahi inni la astaghfirullaha wa atubu ilaihi fil yaumi aktsara min sab'ina marratan." Ya. Jadi dalam menghafal itu memang perlu dibaca dulu berulang-ulang. Minimal 20 kali. Baca dulu 20 kali. Dibaca sambil melihat ya. Setelah kalian membaca 20 kali, insya Allah nanti akan terbesit di dalam pikiran kalian. Ya, sehingga kalian nanti akan mudah hafal. Ya. Jadi dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aktsara min sab'ina marratan." Artinya, demi Allah, aku sungguh beristighfar pada Allah dan bertaubat kepadanya dalam sehari lebih dari 70 kali. Hadis riwayat Bukhari. Hadis riwayat Imam Bukhari. Jadi seperti itu ya, anak-anak yang soleh-solehah, cara membaca, cara menghafal, dan menerjemahkan hadis. Jadi sekali lagi, ulang baca dengan berulang-ulang dulu. Jangan kalian baru baca sekali, langsung setor hafalan. Ya, nanti putus-putus bacanya. Ya, putus-putus bacanya dan tidak lancar. Jadi baca dulu 20 kali. Baru dihafal, setelah hafal, baru disetorkan, direkam. Kita pelajari makna hadis yang mulia ini. Perhatikan, wallahi, ini huruf wa, ya, huruf wa ini kan ada wallahi ya, wa ini huruf untuk bersumpah. Jadi wallahi, demi Allah. Nabi SAW bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena untuk manusia, kita makhluk sebagai orang yang beriman kepada Allah, bersumpah hanya dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Tidak boleh bersumpah dengan nama selain Allah. Apapun itu bentuknya, nggak boleh. Ya. Jadi sumpah kita hanya dengan nama Allah dan nama sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi wallahi, demi Allah, inni, sesungguhnya aku, ya, sesungguhnya aku. Perhatikan ini, ya. Kalau kalian ingat bahasa Arab kemarin ya, ini sesungguhnya inna ketemu ana, jadi ini, ya, ini sesungguhnya aku. Kalau ketemu huwa, innahu, innahuma, innahum, dan seterusnya. Makanya penting bahasa Arab itu. Dengan kalian bisa bahasa Arab, insya Allah kalian paham hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga Al-Quranul Karim. Ya, wallahi, demi Allah, ini sesungguhnya aku la astaghfirullah, sungguh aku beristighfar mohon ampun kepada Allah. Ya, jadi ini Nabi perkuat dengan 3 penguat. Yang pertama dengan sumpah, yang kedua dengan huruf takkid, ya, nun, inna ini untuk menguatkan sesungguhnya. Kemudian ada lam takkid juga, lam yang menguatkan. Sesungguh aku beristighfar mohon ampun kepada Allah. Jadi ini ada 3 penguat. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi itu benar-benar memperbanyak istighfar di kehidupan sehari-harinya. Ya. Wallahi inni, demi Allah sesungguhnya aku la astaghfirullah, sungguh aku beristighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah. Wa atubu ilaih, dan bertaubat kepadanya fil yaumi, dalam sehari, aktsara min, lebih banyak, sab'ina marratan, 70 kali. Ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi artinya seperti itu. Wallahi, demi Allah, ini sesungguhnya aku la astaghfirullah, memohon ampun kepada Allah, wa atubu ilaihi, dan bertaubat kepadanya fil yaumi, dalam sehari, aktsara, lebih banyak, min sab'ina marrah, dari 70 kali. Jadi Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dalam sehari semalam beliau beristighfar lebih dari 70 kali.
Padahal beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita yang mulia itu adalah manusia yang paling mulia di atas muka bumi ini. Sayyidul Anbiya, tuannya para nabi. Ya, Nabi Muhammad adalah tuannya para nabi. Kemudian orang yang paling bertakwa kepada Allah di atas muka bumi. Kemudian orang yang maksum, yang dijaga oleh Allah dari dosa, bebas dari dosa. Dan Nabi SAW juga telah diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sudah dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun keadaan beliau yang seperti itu, beliau tetap beristighfar kepada Allah dalam sehari tidak kurang dari 70 kali. Ini sebagai bentuk qudwah beliau, ya. Beliau ingin mencontohkan kepada kita sebagai umatnya agar memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Agar memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi SAW juga memberikan kabar gembira kepada kita semua, kepada umatnya, bahwasanya Nabi bersabda, "Tuba liman wajada sahifatahu fi sahifatihi istighfaran katsiran." Berbahagialah orang yang mendapati di dalam catatan amalnya kelak di akhirat terdapat istighfar yang banyak. Ya. Jadi Nabi SAW memberi kabar gembira bagi orang-orang yang memperbanyak istighfar di kehidupan sehari-harinya. Di siang hari istighfar, di malam hari istighfar, ya, dipenuhi hari-harinya dengan istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis yang mulia di atas ada beberapa faedah yang harus kita ketahui. Yang pertama, hadis di atas memotivasi supaya memperbanyak taubat dan istighfar. Jadi memotivasi kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW yang cinta kepada beliau, rindu kepada beliau, ya, ingin segera berjumpa dengan beliau, ya, ini memotivasi agar kita memperbanyak istighfar dan taubat. Yang kedua, sehingga kita melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Sehingga itu adalah motivasi, secara tidak langsung itu adalah perintah dari Allah dan Rasulnya. Sehingga ketika kita baca istighfar, berarti kita telah menjalankan perintah Allah dan juga perintah Rasulnya, Rasulullah, yaitu Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, Rasulullah SAW adalah makhluk terbaik di sisi Allah, manusia terbaik di sisi Allah. Ya. Manusia terbaik di sisi Allah. Dan dosa-dosanya telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu dosa yang telah lalu ataupun dosa yang akan datang, telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun beliau masih beristighfar sebanyak 70 kali dalam rangka pengajaran kepada umatnya dan supaya meninggikan derajat beliau di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita juga harus meneladani Rasulullah SAW. Sehingga kita teladani Rasulullah SAW dengan beristighfar di kehidupan sehari-hari kita. Ya, jangan sampai kurang dari 70 kali. Kemudian yang kelima, terus memperbanyak taubat dan istighfar. Sehingga taubat dan istighfar kita ini akan menghapus dosa dan kesalahan yang bisa jadi kita lakukan tanpa kita sengaja. Ya, banyak dosa-dosa yang kita lakukan, baik itu dengan sengaja maupun yang tidak sengaja, baik kita ketahui maupun yang tidak kita ketahui. Maka dari itu kita harus memperbanyak istighfar. Dosa yang kita ketahui saja sangat banyak, luar biasa, tidak terhitung. Apalagi dosa yang tidak kita ketahui, yang tidak kita sengaja. Maka dari itu seyogyanya bagi kita semua untuk memperbanyak istighfar. Astaghfirullah, 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 astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Dan sayyidul istighfar, jangan lupa tuannya istighfar, yaitu ketika dibaca di zikir pagi dan zikir sore itu, sehingga kalian baca terus, ya. Kalian ini sudah hampir 1 tahun tidak datang ke sekolah. Jangan sampai ketika kalian datang ke sekolah, besok sekolah sudah masuk, kalian lupa sayyidul istighfar. Kenapa? Karena kalian tidak pernah zikir pagi. Wah, ini bahaya. Ya, bahaya.
Jadi sayyidul istighfar itu istighfar yang paling mulia, paling agung, baca di pagi dan di sore hari. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu penting ya, zikir pagi dan sore. Kemudian yang keenam ya, bilangan istighfar dalam hadis tadi, hadis yang disebutkan tadi adalah ya, ini tidak menunjukkan angka tersebut sebagai batasan dalam istighfar. Namun yang dimaksud adalah banyaknya Rasulullah SAW dalam beristighfar. Ya, jadi istighfar itu tidak terbatas, silakan memperbanyak istighfar. Namun kita juga tidak boleh mengkhususkan istighfar untuk dibaca di waktu-waktu tertentu, kecuali dengan apa yang sudah dikhususkan oleh Nabi SAW, seperti setelah sholat, ya setelah sholat wajib, ya setelah sholat kita baca istighfar 3 kali, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya, jadi istighfar yang sudah dikhususkan oleh Nabi SAW waktunya dan caranya serta bilangannya, maka kita kerjakan sesuai apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Namun jika tidak dikhususkan oleh Nabi SAW, maka kita juga tidak boleh mengkhususkan. Ya, seperti misalnya istighfar yang dibaca sebelum iqomah. Nah, ini istighfar yang tidak diajarkan oleh Nabi SAW. Ya, jadi sebelum iqomah kita sering dengar ya bacaan istighfar. Astaghfirullahaladzim min kulli dzambin azim la yaghfiru dzunuba illa rabbul alamin 3 kali. Kemudian baru iqomah. Nah, ini istighfar, bagus istighfar, tapi ketika istighfar itu dikhususkan di waktu terkhusus, waktu khusus, dengan bilangan khusus yang tidak dikhususkan oleh Nabi SAW dan tidak diajarkan oleh Nabi SAW, maka ini salah. Jadinya tidak baik. Ya, kita istighfar bebas, memperbanyak istighfar. Sekali lagi, kalau tidak dikhususkan oleh Nabi SAW, maka kita juga tidak boleh mengkhususkannya. Seperti istighfar itu tadi, istighfar yang dibaca sebelum iqomah. Dengan membaca istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim min kulli dzambin azim la yaghfiru dzunuba illa rabbul alamin, bisa dibaca 3 kali. Baru iqomah. Nah, ini tidak dicontohkan oleh Nabi SAW, nggak boleh seperti itu ya. Jadi, sekali lagi, hadis ini mengajarkan kepada kita atau memotivasi bagi kita semua untuk memperbanyak istighfar. Maka dari itu kalian juga harus memperbanyak istighfar di rumah. Ya. Nabi SAW tidak kurang dari 70 kali. Ya, kalian juga jangan sampai kurang dari 70 kali. Dan sayyidul istighfar yang dibaca zikir pagi dan sore jangan sampai ditinggalkan. Gitu ya, anak-anak yang soleh-solehah. Kemudian untuk tugas hari ini, tugas yang pertama, hafalkan hadis dan artinya. Ya, jadi hafalkan, jangan dibaca, dihafal. Hafal itu luar kepala, tanpa baca, tanpa lihat, yaitu hafal hadis dan artinya. Yang kedua, kerjakan halaman 87. Itu sedikit aja. Halaman 87 hanya ada 5 soal. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kalian dalam mengerjakan tugas-tugas hari ini, dan semoga Allah memberikan kepada kalian ilmu yang bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.